Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, awak pegang hidung panjang. Dik, kamu nyanyi apaan? Menghina aku ya? Kurang ajar. Gini-gini juga aku banyak yang suka tahu. Guys, mie rebus topping goreng jangkrik sudah datang. Yuk, silakan dimakan. Mantap. Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang tercampur, berpetualang kisah mistis, awas bikin meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk, itu Maritis Reborn, itu Maritis Reborn. Ngomong-ngomong, ada cerita apa nih hari ini, Truk? Gini Mang Obul, Abah Semar tuh jadi tambah pelupa sekarang. Memang Abah Semar lupa apanya, Truk? Masa kemarin pulang dari sawah terus nyasar masuk ke rumah tetangga? Lupa katanya Oh iya, waktu itu ketemu di jalan. Saya tanya, mau kemana, Bah? Jawabannya, mau sholat Jumatan. Padahal hari itu hari Kamis, Truk. Udah, takut kualat ngomongin bapak sendiri. Tapi Abah Semar itu di samping lucu ya Mang Obul ya, dia juga emang jadi tambah sakti mandraguna tuh. Iya, Abah Semar itu sesepuh yang baik. Sejak kejadian hantu adu pala, terus siluman lintah di kampung Tumaritis ini, Abah Semar alhamdulillah banyak nolong orang-orang dengan kesaktiannya. Dik, kerupuk dong sini Dik. Nih, Iya bener tuh Mang Obul. Akhir-akhir ini tuh ya, kampung Tumaritis sering mengalami kejadian menakutkan Mang. Kayak mukanya sini. enak bener ngomongnya. Saya jadi inget kejadian pergi mancing sama si Gareng seminggu yang lalu. Nah, memang kejadiannya gimana saat mancing itu? Mamang jadi penasaran nih. Ayo bercerita, Truk. Biar makanya bisa ngebon lagi. Yang mau ngobol ya. Gimana ya? Udahlah, sekali ini boleh asal tamat ya ceritanya. Jadi gini Mang Obul, ceritanya ada kali seminggu yang lalu. Si Gareng ngajak mancing, tapi malam-malam Mang Obul. Kata dia mah, mancing malam itu banyak ikannya di kolam teh. Ada kali satu zaman kita jalan ya dia. Iya, jauh banget. Udah mah gelap, dingin. Pokoknya mah nggak tahu tempatnya di mana. Tapi terus aja kita tuh jalan si Gareng teh. Kita udah kesal aja. Ini kapan nyampenya? Terus gimana terusannya? Saya tanya sama si Gareng. Reng, ini udah nyampe belum? Udah capek nih pegel nih kaki. Ya udah, tunggu aja. Jalan aja terus. Si Gareng gitu. Iya bener tuh dia. Kita udah jalan jauh banget. Capek pokoknya Mang Obul. Kalian juga nggak tahu mancingnya di mana? Nggak tahu. Iya, Mang nggak tahu. Obul. Emang si Gareng juga nggak tahu. Kata si Gareng mah, dia teh sudah mancing di kolam itu. Tapi mancingnya siang hari. Terus gimana terusannya? Udah jalan lumayan jauh tuh Mang Obul.
Tiba-tiba Mang Obul, di depan kita tuh ada pohon gede banget Mang Obul. Gede pisan pokoknya mah. Udah gede rimbun nih. Pokoknya menakutkan. Di situ ternyata ada tulisan tuh Mang Obul. Tulisan itu dilarang memancing di sini. Udah kebaca gitu. Pas dilihat kesananya emang ada kolam Mang Obul. Oh, Gitu. nyampe juga kalian berarti ya? Alhamdulillah nyampe. Tapi kami bertiga kaget loh Mang Obul. Pas datang ke sana itu, ternyata udah ada yang mancing tuh 3 orang. Terus anehnya juga, mereka tuh pakai baju putih-putih semua, kayak seragam gitu tuh. Iya Mang Obul, itu putih-putih. Kalian mah dasar lagi apes. Sudah mah jalan jauh, malam hari lagi terus ketemu orang-orang aneh yang pada pakai baju putih. Iya Mang Obul, itu putih-putih. Ih, gimana kamu ini? Dari tadi ngomong diulang-ulang. Dasar blah blah si Adi mah nih. Mang Obul, yang bikin kita aral tuh ya. Mereka tuh dapat terus mancingnya. Pancingannya teh belum juga lama. Belum giriwel gitu Mang Obul. Wih, Kita mah susahnya minta ampun ya dia. Iya, kesel banget. Sampai-sampai dilemparannya kena buka gareng. jadi kalian mah nggak dapet atuh. Iya Mang Obul. Marah tuh, nggak tahu tuh si Edi kayaknya ngomongnya macam-macam tuh. Jadi dia nggak dapet. Hei, dede, kalian mancing nggak dapat apa-apa. Jong. Kami bertiga jadi putus asa Mang Obul. Arah pokoknya mah. Sampai 2 jam nggak dapet tuh kita mancing. Udah mah dingin-dinginan. Kacau pokoknya mah. Dari ketiga orang yang jelek-jelek itu yang mancing, dan satu pun tuh nggak ada yang ngomong tuh Mang Obul. Pokoknya mah kita bingung deh. Iya Mang Obul, malam-malam Mang Obul. Aduh, siap di. Kopi juga deh. Ya udah, Mamang bikin dulu. Kita juga kesel Mang Obul, nggak dapat ikan-ikan dari tadi nih. Digareng ngambek-ngambek juga, aduh. Sampai yang ngomong, Mang, Bang, Neng, pakai umpan cucu kuburan ya? Iya tuh, bener. Kita mah udah pakai umpan yang paling bagus Mang Obul. Cacing genot. Kayaknya ikannya nggak suka sama umpan kita teh. Terus gimana terusannya, Truk? Malam itu Mang Obul anginnya tambah kenceng. Pokoknya mah dingin. Apa merenya angin malam gimana Mang Obul? Tuh menusuk itu anginnya. Selagi kita antang tetap mancing, si Gareng pengen pipis. Saya suruh, udah sana pipisnya sendiri. Udah si Gareng ke belakang tuh. Nggak tahu, pokoknya mah kesemak-semak aja. Pas lagi kencing Mang Obul Cigareng, baru juga ngecewek, ada yang teriak. Aduh, bau jengkol. Aduh, bau jengkol. Ternyata si Gareng itu ngencingin pocong yang ada di semak belukar. Waduh, si Gareng ngencingin pocong. Ih, nggak takut tuh anunya jadi bengkak. Si Gareng lari menuju ke arah kita berdua tuh Mang Obul. Kelihatan tuh mukanya pucat, napasnya terengah-engah. Dia bilang, "Celaka, ada pocong di sini." Waktu itu kirain si Gareng bikin cerita Ahok, hoak. Tapi ternyata bener Mang Obul. Benar-benar menyeramkan. Tiba-tiba Mang Obul udah masih Gareng ketakutan. Ketiga pemancing yang di depan kita itu, yang misterius, berdiri Mang Obul.
ngeliatin wujudnya tuh. Mereka itu pocong. Ih, serem banget pokoknya mah. Idih, Mang Obu sampai merinding begini dengar ceritanya. Gak lama kemudian, pocong cewek yang dikencingin si Gareng datang tuh menghampiri kami bertiga. Di tangannya membawa banyak ikan. Sambil teriak ke si Gareng, pocong itu tuh mengumpul. Sini ini ikannya. Ih, pokoknya mah takut. Saya sama si Edi pokoknya mah langsung lari tuh diikutin sama si Gareng. Ternyata pocong ceweknya ngejar juga. Terus aja teriak-teriak. Ini katanya mau ikan. Ini banyak pokoknya masa takutnya tuh si Gareng sampai nggak ngelihat lagi tuh larinya. Pokoknya pontang-panting ngikutin kita. Iya tuh sampai tersandung tuh ke akar pohon. Tuh si Gareng pokoknya mau ngejebur disorodot, nyungsep tuh di kubangan sambil teriak-teriak, tolong gitu-gitu. Walah, sampai jatuh gitu si Gareng. Mamang kalau ikut pasti Mamang yang terciduk pocong. Kami mah pokoknya lari terus sama si Edi. Udah nggak peduli sama si Gareng, udah nggak peduli sama pancingan, lari terus makin kencang. Si Gareng tulung-tulungan, Edi, Petruk, tunggu, masa bodoh. Pokoknya mah kita mah lari terus, lari. Nah, bagaimana cerita yang tadi menurut teman-teman? Mudah-mudahan oke punya Tonghila Watch like-nya dan subrek-nya. Nantikan cerita selanjutnya masih di Tumaritis Reborn. Nah begitu cerita mancing di kolam pocong Pak Ubul. Kalian benar-benar dapat cerita yang menyeramkan. Mamang ini sampai dagdikduk ini. Aduh, jadi kepengen buru-buru tutup. Mamang jadi serem gini, mana udah malam lagi kalian tuh. Iya ya, ternyata udah malam kita di sini nih. Ayo dia, pulang dulu kita. Bayar dulu nih. Catat aja dulu Mang Obul. Biasa ngebon. Sebentar. Bawa apa nih? Truk, kamu kentut ya? Baunya nggak nahan banget. Kamu enak aja nuduh sembarangan. Suara alap-alap, saya nggak kentut nih. Aduh Gusti, meni bau septic tank begini. Ini, itu apa di belakang kamu nih? Katanya mau ikan. Nih banyak. Sayang, sini. Ding, bisa nyanyiin lagunya Mano nggak? Yang judulnya Dia itu tuh. Yang lagunya milik kembaran saya, si Anji. Fitnah, kembaran. Lagu dia mah bisa tuh. Nada dasar di G ya. Oke siap bro. Oke, kita bernyanyi. Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal
cinta, hati ini kembali temukan, senyum yang hilang. Semua ini karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya enggak. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku. Pindah tuh di chordnya ke A minor. Belum. Gimana saya aja tuh Truk. Gitar saya. Kamu mah terus nyanyi aja. Suara saya jadi nggak masuk atuh Edi. Kacau si Edi mah. Suara kamunya yang pales. Gitar sudah bener ke sini, suara kamu yang ke sana, ke Bangladesh. Wah, menghina aku. Kamu yang main gitarnya nggak bener tahu. Riwa, gimana kalian tuh malah pada ribut? Sudah ronda keliling belum? Sudah tuh. Ini lagi istirahat dulu, sambil nyanyi-nyanyi biar nggak sepi. Tapi si Peduk tuh nyanyi-nyanyi sambil marah-marah Pak Angcip. Nggak bisa tuh. Nyanyi sambil marah-marah mah. Yang dengerin juga pada takut, meren. Dasar si Edi. Dikasih tahu, jadinya mereka doang sewot juga tuh. Udah. Mendingan nyanyi lagu kalian yang kemarin itu. Biar suasana jadi happy. Oke, siap Komandan. komandan. Ada Edi dan Pedro, obrolannya kadang ngecampur. Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang ngecampur, berpetualang kisah mistis, awas dikit meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk. Itu Maritis Reborn. Itu Maritis Reborn. Tumben jam segini biasanya Pak RT datang inspeksi nih ke pos sambil bawa makanan. Kemana ya? Sudah 2 hari Pak RT pergi ke kota. Hadiri undangan hajatan pernikahan saudaranya. Oh begitu. Tenang Truk, itu masih ada banyak pisang goreng di piring. Oh iya. Malam Jumat nanti juga saya disuruh Pak Kepala Sekolah piket malam jaga sekolahan yang dekat makam desa itu. Kata beliau sih penjaga sekolahnya masuk rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Truk, itu kan sekolah yang waktu kita jaga. Pajang, gara-gara apa penjaga sekolah sampai masuk rumah sakit begitu? Kenapa Cok? Perampok sekolah ya? Kalian mah suka ngarang cerita, bukan kena bacok. Kata kepala sekolah mah penjaga itu teh terserang diare berat tahu. Oh, terserang 3M. Apa itu 3M? Setahu saya mah 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Bukan itu. Yang ini mah artinya mules dan mencret-mencret komandan. Di, kamu tadi bilang pernah jaga sekolah itu ya? Memangnya ada apa sih? Saya jadi curiga pada kalian berdua. Ayo ceritain Truk, biar dibikin kopi yang spesial sama komandan. Begini komandan, saya dan Edi pernah menjadi penjaga malam di sekolah itu. Awalnya Pak Kepala Sekolah menawarkan job menjaga sekolah cuma 2 hari katanya. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena penjaga sekolahnya pulang kampung dulu. Ya begitu Pajang, ada kepala sekolah.
Karena kalau jaga sendiri, nggak ada temen ngobrol, Ancip. Makanya saya ajak Mr. Profesor Edi Suredi MSI MCK. Karena beliau ini sebagai tandem dan soulmate saya. Bilang aja kamu takut sendirian, pakai ngeles segala, nggak ada teman ngobrol. Truk. Nah, siangnya saya nyamper tuh ke rumah Edi. Waktu itu sedang gigitaran, dianya gonjreng-gonjreng gak keruan. Kelihatannya sih mau nyaingin gitaris itu tuh yang fingerstyle Alif Bata. Biar tenang aja di YouTube katanya. Sorry, Alif Bata itu mantan anak buah saya. Nah, pada waktu saya ajarin teknik melodi jurus baru ke dia, ibu saya ngebangunin lagi tidur di bangunan, dibangunin, disiram pakai air. Ternyata ngimpi saya. Jaga sekolah sama Edi akhirnya deal tuh. Karena job ini si Edi mencium aroma fulus. Duit. Iya Pak Ajang, sudah mah dapat duit, terus kerjanya gampang banget, cuma pindah bobo. Emang dibayar berapa kalian waktu itu? Ada aja. Lumayan buat modal apel maming ya dia. Emang ada cewek yang mau sama kalian? Tapi terus itu gimana ceritanya, gimana? Waktu malam pertama jaga di sekolah itu, saya sama Edi udah berada di satu ruangan tuh. Tapi pas lewat tengah malam, perutnya Edi keroncongan. Oh iya, kata kepala sekolah itu, makanan sudah disediakan di dapur. Dan ada kompor juga kalau emang mau masak. Tapi dapurnya jauh Pak Komandan. Di belakang. Itu kan sekolah tua, gedung peninggalan Belanda. Suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Mau gak mau, kami harus pergi ke dapur. Karena perut terus berbunyi alias keroncongan waktu itu. Baru saja kami berdiri dari kursi mau ke dapur, ada yang ngetuk pintu tuh. Saya dan si Petruk sangat heran, tak menyangka ada orang lain. Terus kami memberanikan untuk membuka pintu ya Truk. Waktu itu saya berpikir, yang ketuk pintu suruhan kepala sekolah datang untuk kontrol kami. Nah, setelah kami buka, ternyata ada laki-laki tua berpeci sambil membawa baki berisi 2 gelas kopi dan 2 piring mie rebus. Siapa laki-laki yang datang itu? Nggak tahu Pak, wajahnya menunduk terus. Tapi bener, mukanya menunduk terus, jadi nggak jelas. Terus dia bilang, "Selamat malam, Den." Nah, sampai saat itu kami masih terbengong-bengong melihatnya. Si bapak tua itu membungkuk dan menaruh baki di atas meja. Saya dan Edi masih aja bengong kebingungan. Kemudian si bapak tua itu berkata, "Maaf, jangan bingung, Den. Saya yang menunggu sekolah ini." Waktu itu justru saya sama Edi tambah bingung. Kemudian saya bertanya ke si bapak itu, "Loh, katanya yang biasa jaga sekolah lagi cuti, Pak." Terus si bapaknya jawab, "Iya betul. Seharusnya yang jaga sekolah itu keponakan saya. Tapi sekarang lagi cuti. Mungkin bapak kepala sekolah lupa bilang kalau saya memang tinggal di belakang sekolah, tapi sudah lama pensiun." Oh begitu. Jadi si bapak itu mantan penjaga sekolah yang sudah pensiun.
Ya begitu Bang Cip. Jadi beruntung kita. Nggak jadi pergi ke dapur yang serem. Kopi sama mie rebusnya ternyata sudah dibikinin. Kami mengajak Pak Tua sekalian gabung ngobrol biar rame. Nah, si Edi mulai sok akrab tuh nanyain nama si bapak itu. Siapa nama si Pak Tua itu ya dia? Aduh, saya lupa lagi. Siapa ya? Saya juga lupa, Ruk. Saya ingat. Pak Tua itu namanya Pak Engkos. Benar. Dia namanya Engkos. Kemudian, Pak Tua itu duduk di kursi kecil dan mulai bercerita. Saya Engkos, Den. Dulu, Bapak pernah jadi penjaga di sekolah ini. Pada zaman Walanda. Sekolah ini adalah rumah sakit tentara kompeni yang stres. Dan juga tempat penderita wabah menular. Makanya dibangun di pesisiran kampung ini. Banyak tentara yang bunuh diri di gedung ini, Den. Pak Tua itu sangat berterima kasih kepada kami yang mau peduli menjaga sekolah ini. Dan katanya sekolah ini juga agak rawan kalau lagi liburan mah. Makanya harus ada yang ngejaga sekolah ini. Waktu tahun 50-an, ketika sekolah ini baru berdiri, di sini terjadi perampokan. Perampoknya juga banyak, ada 5 orang. Iya Bang Cip. Aslina, saya jadi takut. Soalnya waktu itu jamnya sama dengan kejadian perampokan cerita si Pak Tua itu. Ih, ngeri. Terus gimana ceritanya? Untung aja perampoknya ketahuan sama penjaga sekolah ini. Hingga terjadi perkelahian sengit tuh antara 2 orang penjaga melawan 5 perampok yang bawa senjatanya banyak. Salah satu penjaga berhasil lari dan meminta pertolongan warga. Akhirnya kelima perampok berhasil diringkus oleh warga. Terus beberapa warga yang kesal dan emosi menghajar perampok itu. Tapi sayang, salah satu penjaga tewas. Meninggal karena terkena bacokan para perampok. Ada yang kena bacoknya di kepala, di punggung, di tangan. Nah, bacokan yang paling parah itu di mukanya Pak Komandan. Darahnya terus mengocor deras Pak Komandan. Akhirnya beliau tidak sempat tertolong karena keburu kehabisan darah. Aduh, ngeri deh. Duh, Truk. Sudah ceritanya. Bulu kuduku jadi merinding. Tiba-tiba Pak Engkos berdiri dan pamitan mau ke belakang. Sudah jam 3, Den. Bapak pamit dulu ya. Saya dan Petruk berterima kasih kepada Bang Kos. Sudah dibikinin kopi dan makanannya. Nah, sepeninggalnya Pak Engkos, seketika itu suasana jadi tegang, Pak Komandan. Aslinya merinding sekali. Tapi kita lupa mau kasih uang rokok buat Pak Engkos sebagai tanda terima kasih. Iya, kata saya Truk, cepat susul ke Pak Angkos. Mungkin perginya belum jauh. Tapi si Petruk nggak mau sendiri, pengen dibarengin nyusulnya. Ya iyalah, serem juga kalau pergi nyusul sendirian ke gedung belakang sekolah ini mah. Takut. Tapi kalian gak terlalu takut kan? Kan di situ ada Pak Engkos yang nemenin. Kami berani ke belakang gedung karena ada Pak Engkos. Dan kami berdua jalan menuju ke gedung belakang. Tapi, buset deh. Halaman belakangnya kok gelap bener. Perasaan saya nggak enak. Mana kedengar dari kejauhan lolongan anjing lagi. Aduh. Saya berbisik ke si Petruk. Ayo balik Truk. Perasaan jadi nggak enak nih.
nyari-nyari Pak Engkos nggak ketemu. Kemana Pak Engkos ya? Padahal baru aja tuh ke belakang. Dan anehnya tuh ke Pak Komandannya, tiupan angin jadi kenceng. Terus seperti ada suara-suara yang aneh. Dan lebih kagetnya lagi, ketika sampai ke tempat paling belakang, si Edi ngomong tuh Pak Komandan, "Truk, itu apa truk?" Saya dan si Edi melotot ketakutan. Ternyata di halaman belakang tampak ada sebuah kuburan tua. Dan remang-remang terlihat tulisan di batu nisannya. Engkos Koswara, wafat 1952. Ih, itu makam Pak Engkos. Duh, berarti Pak Engkos yang tadi itu. Ayo cepat keluar, Di. Lari! Guys, abang, neng, om, tante, dan adik-adikku semua, jangan lupa watch, like, dan subrek, serta klik juga lonceng, biar tim Tumaritis Reborn terus semangat dan terus berkarya, memberikan kisah cerita yang menghibur pada setiap episodenya. Cerita ini hanya fiktif. Mohon maaf bila ada kesamaan nama. Terima kasih. Begitulah kisah Edi dan Petruk saat dapat job menjaga sekolah. Si Petruk lari terkencing-kencing. Kamu juga sama basah tahu. Mana bau pesingnya hangser pisan. Ih. Sebentar. Tapi ngomong-ngomong, Truk, Di, nanti temenin ya, saya jaga ya. Nggak mau ah. Mendingan tidur di rumah aja aku mau Pak Komandan. Wah, kenapa ini? Waduh, lampunya kok mati? Permisi, punten Den, boleh minta apinya? Oh iya Pak, sebentar ya. Ada yang penting sehingga Kang Semar mengundang Nyai ke tempat ini. Nyai telah menunggu terlalu lama untuk pertemuan ini. Apa yang ingin Kang Semar bicarakan kepada Nyai saat ini? Tenang, Nyai. Sabar. Cukup lama kita tidak bertemu. Dan malam ini bulan akan menjadi saksi pertemuan kita berdua. Jangan sok romantis, Kang Semar. Mengapa kok tak mengatakannya dari dulu? 4 tahun sudah aku mengharapkan kepastian janjimu. Ya. Sebenarnya waktu itu Kang Semar ingin mengatakan satu perasaan kepada Nyai. Tapi... Jangan katakan tapi, Kang Semar. Jangan katakan. Karena sampai detik ini Nyai masih mengharapkan Kang Semar. Ayo, jangan sampai ada korban lagi. Serang. Ternyata kau telah menjebakku. Ternyata kau tak pernah mencintaiku. Itu tidak akan pernah terjadi, Ginarsi. Selama ilmu hitammu mengganggu dan membinasakan warga kampung yang tidak berdosa. Itu karena kau selalu acukan aku, Semar. Kau telah menipuku. Kau telah menipuku, Semar.
akan pernah menyerah. Aku akan mencari cara untuk bisa menghancurkanmu. Tunggu pembalasanku, Semar. Tunggu pembalasanku. Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang tercampur, berpetualang kisah mistis, awan dingin meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk. Itu Maritis Reborn. Itu Maritis Reborn. Begitulah. Kunyang itu begitu dendam sama Abah. Karena dahulu si Kunyang itu broken heart. Kade, Abah nitip sama kalian berdua. Jangan kalian obral janji sama wanita. Apalagi membuat hatinya kecewa dan menjadi dendam kesumat. Di, nyanyi lagu rock ah, biar Abahnya rada semangat. Siap, bro. Exit light, enter night, take my hand, never late. Kaneng. Astagfirullah. Lagu apaan itu teh? Suara kalian mirip yang kesurupan begitu. Sudah, Abah saja yang nyanyi. Coba iringin Abah, Di. Di malam minggu ku pergi ke pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya dandanan masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, aku suka dia, aku jatuh cinta, dia Pada kemana ini teh? cinta bersemi di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf Neng. Abah jadi malu nih. Wow, gelis pisan euy. Aduh, punten. Jadi mengganggu. Tadi saya sudah permisi. Assalamualaikum dari depan. Tapi tidak ada yang jawab. Cuma denger yang nyanyi. Jadi memberanikan langsung ke sini, Abah. Punten pisan ya, Bah. Silahkan Neng. Neng teh siapa? Sampai mau datang ke gubuk Abah. Nama lengkap Neng teh siapa? Jadi lupa. Nama saya Banawati Bismadi Praja. Dipanggil mah Nonon sajalah. Punten Abah, saya datang kemari disuruh sama Bapak untuk bayar panenan jagungnya Abah. Punten juga, Bapak tidak bisa datang, lagi tidak enak badan. Mana Neng Nonon? Cineng ini kayaknya paling cantik se-Jawa Bali Sugan mah ya. Kulit bersih, rambut hitam. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya datang juga jodohku. Rup, istighfar.
Jangan ngimpi. Oh, iya. Abah baru inget. Di ini teh Neng anaknya Pak Bisma. Beliau sahabat Abah dari desa tetangga. Iya, begini Abah. Selain mau bayar panen jagungnya, saya disuruh Bapak untuk ini minta bantuan sama Abah. Dengan senang hati. Pasti bantu Neng. Hus, diam Petruk. Abah pasti bantu bapakmu selama Abah mampu. Memang ada apa? Coba sampaikan ke Abah. Kemarin malam desa kami diteror oleh makhluk jahat. Korbannya adalah bayi kecil. Darah bayi itu teh habis seperti dihisap sama hantu Dracula gitu, Bah. Astagfirullahaladzim. Serem. Apa itu teh bener, Abah? Ada makhluk yang suka minum darah bayi? Iya, itu betul, Neng Nonon. Itu kunyang penghisap darah bayi. Kira-kira 2 tahun yang lalu desa Tumaritis digemparkan oleh makhluk jahat itu. Punten Abah. Minta tolonglah ceritain kasus kuyang yang waktu itu. Punten. Ruk. Biasanya juga nggak pernah bilang punten. Suatu hari, suasana yang cukup hangat dan angin bertiup sepoi-sepoi. Dan beberapa saat kemudian, udara mulai dingin hingga beberapa kerumunan warga mulai hilang dari pelataran rumahnya masing-masing. Di sebuah rumah di ujung desa, ada seorang ibu yang sedang menyusui bayi. Tetapi bayi itu gak mau berhenti dari nangisnya. Padahal minum susunya sudah cukup dan badannya juga gak panas. Samar-samar terlihat di kegelapan. Ada bayangan hitam melayang-layang di atas atap rumah, disertai suara aneh dan menyeramkan. Kemudian suaminya keluar karena mendengar suara aneh tersebut. Baru saja keluar dari pintu, terdengar jeritan histeris istrinya dari kamar minta tolong. Cepat-cepat ia lari ke dalam kamar lagi dan terlihat istrinya sangat ketakutan sambil melihat ke atap kamar. Astagfirullah. Ternyata di atap ada kepala dengan usus jantung yang melayang dan di mulutnya berlumuran darah sedang membawa bayi. Suara geram menakutkan terdengar dari mulutnya. Istrinya berteriak histeris. Tolong bayi kita, Pak. Ih, ngeri. Terus suaminya berkata, setan, kembalikan bayiku. Secepatnya, suami itu mengambil golok yang ada di dinding kamar, menyerang makhluk mengerikan itu. Kemudian, makhluk menyeramkan itu melepaskan bayi dari mulutnya dan menyerang laki-laki itu. Jerit kesakitan pun menggema di ruangan kamar. Laki-laki itu disambar dan digigit tangannya sehingga goloknya terlepas. Kemudian makhluk itu menyeringai, melayang keluar. Terdengar tawa yang menyeramkan ketika makhluk itu melesat ke angkasa. Kalau makhluk itu mendengar suara bayi, rasa laparnya seketika muncul. Dan
terbang kembali bergentayangan. Ih, takut ah. Jangan takut, Neng. Tenang. Nanti Petruk antar pulang. Ye, jangan mau Neng Nonon. Imbalannya suka minta yang macam-macam. Apa kamu? Bolong? Kemudian Abah memberi instruksi pengintaian. Siapa sih warga yang memiliki ilmu hitam dan menjadi kujang penghisap darah itu? Dan Abah memberikan tugas kepada si Gareng dan Hansip Ajang. Terus, bagaimana ceritanya, Bah? Setelah si Gareng dan Mang Ajang mengintai beberapa hari, si Gareng bilang, "Itu kan rumahnya Ceneng Apem. Ceneng Apem, janda cantik yang jualan kue apem." Berarti yang menjadi kuyang penghisap darah itu Ceapem. Iya betul, Neng. Ternyata Nyai Kunyang menyamar menjadi penjual apem di desa ini. Ih, takut. Dan kabar angin pun sampai ke telinga Abah di kampung Tumaritis. Abah, Petruk, Edi, Gareng berkumpul untuk mencari cara mengusir makhluk yang meneror penduduk di ujung desa sana. Kata Abah teh begini, ini mah jelas ada yang mempraktekkan ilmu hitam untuk meneror lagi kampung Tumaritis. Waktu itu Abah sudah siapkan cara dan perangkap untuk menjebak setan penghisap darah itu. Dan setan kunyang itu terbang gentayangan di atas atap rumah warga. Terlihat makhluk itu seperti haus darah, menengok ke sana kemari, mencari arah suara bayi yang menangis. Di atas tempat tidur di dalam kamar, ada sesosok bayi yang sedang menangis. Perlahan, makhluk itu memasuki ruangan dengan matanya yang semakin menyala, menatap tajam ke arah si bayi, disertai suara dan tatapan yang mengerikan. Di atas tempat tidur di dalam kamar, ada sesosok bayi yang sedang menangis. Oa, oa, oa. Makhluk itu terus melayang mendekati sosok bayi. Namun, ia seperti kebingungan dan berputar-putar mengitari bayi tersebut. Makhluk itu menatap bayi yang memang terlihat sedikit aneh. Aku sangat lapar. Nyem nyem nyem. Lidahnya menjulur panjang keluar dan tarik tajamnya menuju ke arah leher si bayi itu. Ih, takut Abah. Ketika makhluk itu mau menancapkan taringnya ke arah leher bayi, tiba-tiba muncul Petruk dari kolong tempat tidur dan Abah dari balik lemari sambil nutup jendela. Kunyang itu kaget karena bayi itu bisa meloncat ke lantai. Secepatnya Abah melempar setan kunyang itu dengan serbuk ramuan dan seketika Petruk juga menyiramkan cairan ke arah wajahnya. Makhluk itu menjerit dan berputar. Abah dan Petruk terus menaburkan ramuan dan cairan itu ke arah wajahnya si setan kunyang itu. Makhluk itu menjerit, "Au, ampun." Kemudian terbang menubruk atap rumah sampai jebol, melesat ke awan gelap sambil berteriak, "Ampun, panas,
pedih. Oh, ternyata yang menyamar jadi bayi itu Aedi ya? Iya, Neng. Waktu itu AA disuruh Abah Semar menyamar jadi bayi, jadi umpan setan kunyang itu. Ih, nanti mah gantian si Petruk yang jadi umpannya ah. Nggak apa-apa. Petruk mau jadi umpannya. Asal yang jadi kunyangnya Neng Nonon. Petruk suka bercanda aja nih. Ngomong-ngomong, itu ramuan apa sih yang dibikin Abah? Sampai setannya bisa kabur begitu? Abah Semar mah bikin ramuan dari bawang-bawang penawar jin. Kalau Petruk bikin ramuan sendiri, yaitu air cabai rawit dicampur lem Korea. Oh iya Neng, biar Abah yang antar Neng pulang ya. Sekalian pengen ketemu bapakmu. Iya, Abah. Abah nggak pengertian ah. Jadi kacau nih planning Eke. Truk, deh, kalian tunggu di sini ya. Awas, maghrib jangan sampai ketiduran. Guys, abang, neng, om, tante, dan adik-adikku semua, jangan lupa watch, like, dan subrek, serta klik juga lonceng, biar tim Tumaritis Reborn terus semangat dan terus berkarya, memberikan kisah cerita yang menghibur pada setiap episodenya. Cerita ini hanya fiktif, mohon maaf bila ada kesamaan nama. Terima kasih. Cuma ada bayi-bayian si penipu itu. Kemana kamu Semar? Kemana kamu Semar? Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang tercampur, berpetualang kisah mistis, awas dikit meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk, itu Maritis Reborn, itu Maritis Reborn. Diculik Kelong Wewe. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita.
Jika ada sayang itu, sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Gimana sih komandan? Lagi enak-enak dengerin kok batuk. Deh, udah, aku jadi inget sama mantan, ya. Udah dulu ya, suaraku udah serak lagi. Ya sudah, kita ngobrol aja tuh. Gini aja, kalian punya cerita yang lucu nggak waktu camping? Yang paling lucunya itu saat camping sama Cingedi dan si Petruk. Oh gitu. Coba ceritain biar nggak ngantuk nih. Iya, waktu itu saya, Gareng dan si Petruk camping di Gunung Mangalayang. Camping hari pertama, cuacanya cerah, stok makanan banyak dan kopi nyaman itu. Kita pokoknya bersenang-senang, happy every day. Iya bener, tapi hari kedua mulai meleset karena stok makanan dan kopi buat 3 hari sudah habis. Iya tuh, gara-gara kamu di dan si Petruk makan terus, ngopi, minum kopi kayak minum sirup, 3 kali ceropot ngabis. Dasar. Lempar batu sembunyi tangan. Kamu Gareng yang makan kayak ikan lele, nggak kenyang-kenyang. Malah ribut. Cepet. Bagaimana ceritanya? Terusin atuh. Iya, camping waktu itu makanan ngabis. Saya dan Ngedi pergi belanja ke warung. Si Petruk nunggu di tenda. Nah, pulang dari warung, saya dan Ngedi berpapasan sama wanita. Lumayan cantiknya dia. Ya lumayan cantik, tapi Terus saya dan Ngedi ngiseng kenalan dan tanya-tanya tuh sama wanita itu. Sambil berjalan kami pun ngobrol. Dan ternyata wanita itu adalah tukang masak orang-orang yang pada camping. terus wanita itu mengajak ke rumahnya untuk masakin makanan buat kami. Nah, tanpa pikir panjang, saya dan si Gareng mau aja dimasakin wanita itu. Tak lama sampailah kita ke rumahnya tuh. Wanita tersebut mempersilahkan kami duduk menunggu sementara ia memasak. Sudah Duk, jangan ceritain lagi. Malu aku Reng. Terusin Reng. Tanggung nih. Penasaran juga ceritanya. Bakal jadi serem apa lucu nih? Please tell me what happened aya naon. Ngomong apa Pang Cip ini? What happened? Waktu itu masakan sudah di depan mata nih komandan. Dan awal malapetaka terjadi dimulai dari makanan itu. Saya ragu nerusin makan masakan itu karena rasanya rada aneh untuk manusia normal seperti saya. Tapi buat Jedi mah makanannya ngabis 2 piring. Dan Pak Komandan ya, saya melihat di antara makanan yang dihidangkan itu seperti ada kaki codot. Kayak biawak. Kayak serem pokoknya mah. Sudah Reng, ganti cerita lain Gak rame, tidak seru. Ganggu aja. Ayo terusin Reng. Kamu mah keluar aja ya Di. Gak mau, takut Setelah makan masakan tadi, si Ngedi mengantuk berat dan langsung tertidur pulas tuh komandan. Tapi kepala saya jadi pusing, penglihatan berkunang-kunang. Nah, di antara sadar dan tidak itu, saya melihat wujud wanita itu berubah. Jadi apa ya? Wanita itu berbulu lebat, hitam, dengan wajah mirip kelelawar. Saya ketakutan dan pokoknya mah terus lari pontang-panting. Pokoknya waktu itu saya nggak nginget sama Ngedi yang lagi tidur pulas. Pokoknya lari terus.
Terus gimana ceritanya? Semenjak kejadian itu, Cing Edi ngilang. Semua warga ngeboh. Genjeleng sekampung itu mah. Cing Edi diculik kelong wewe. Secepatnya saya dan Cipetruk minta bantuan ke Ngabah Semar dan masyarakat untuk mencarinya. 1 hari pencarian gak ketemu. Pencarian hari kedua nihil juga. Nah, selama diculik 2 hari sama kelong wewe itu, kamu diapain aja, Edi? Ih, amit-amit ya Bang Bayi. Saya takutnya minta ampun, Pangkip. Tiap hari disuapin makanan, kuah belatungan. Saya juga ditedein seperti bayi kecil. Terus saya dibikinin celana dalam dari daun, seperti Tarzan. Ih, pokoknya tiap hari saya nangis, ingat sama emak. Waktu itu saya banyak pingsan daripada sadarnya. Ih. Terus gimana ceritanya? Ngabah Semar dan warga kampung melakukan pencarian besar-besaran agar Cing Edi bisa ditemukan sebelum hari ketiga. Kata Abah Semar, nanti setelah lepas maghrib kita cari lagi Cing Edi. Jangan lewat dari 3 hari. Jika tidak ditemukan, maka Cing Edi akan dibawa ke ngalamnya siluman kelong wewe. Kesian kan Cing Edinya? Ngabah sudah ngimpleng di mana siluman kelong wewe dan Cing Edi berada. Kemudian Abah, saya dan Petro dan semua warga menuju tempat di mana siluman kelong wewe itu menyekap Cing Edi. Kami masing-masing membawa ngobor dan kentongan. Kami terus menuju bukit yang diperintahkan Ngabah Semar sambil memukul kentongan. Dan sekitar tengah malam, dari kejauhan tanpa sebuah pohon tua menyeramkan, seketika itu kami menjadi hening seperti terhipnotis. Lalu semua memberanikan maju berjalan. Dan ketika sampai di depan pohon, selanjutnya itu pohon beringin raksasa dan tinggi seolah berkata, "Hei, jangan mendekat kamu, jangan mendekat. Ayo kalian pulang lagi sebelum aku lumat ngabis semuanya." Akar-akar besar yang sudah membentuk gua-gua membuat bulu kuduk tambah merinding. Lalu Ngabah Semar membacakan doa. Mulutnya komat kamit. Ngabah nampak mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke mulut gua tersebut. Ngabah Semar menyuruh semua masuk sambil memukul kentongan. Mulut Ngabah Semar terus komat kamit. Dan tiba-tiba terdengar suara menyeramkan. Kami terus berjalan dan terus memukul kentongan sekeras-kerasnya. Seketika kami melihat sosok menakutkan seperti manusia kelawar yang kesakitan akibat suara kentongan kami yang dibantu doa kesaktian dari Ngabah Semar. Siluman kelong wewe itu kabur, malah saat terbang ke angkasa dengan jeritan suara yang menakutkan. Akhirnya Cing Edi dapat diselamatkan. Tidak jadi diadopsi siluman kelong wewe. Tampak sekali kebingungan di raut wajahnya saat kami menemukannya di ujung gua akar beringin itu. Tapi saya mau ketawa sendiri melihat Cing Edi seperti bayi dengan celana dari daun-daun. Kemudian Ngabah Semar terus meminta air dan menyuruh Cing Edi meminumnya supaya Cing Edi tidak linglung lagi. Kami dan seluruh warga kampung Tumaritis merasa gembira karena Cing Edi sudah normal kembali. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan menekan loncengnya biar
setiap episode yang baru tambah seru dan tambah lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Tetap watching. Matur nuwun. Waduh, kenapa angin jadi kencang begini? Aneh. Kenapa, Dih? Kok kamu jadi diam? Mang Cip, tolong Mang Cip. Tolong Mang Cip. Tolong, saya takut sekali. Itu Ada kelawar. Ayun ambing. Ayun ambing. Anaking jimat awaking. Nah sabar nih, nunggu Neng Nonon datang. Jadi harap-harap cemas begini hatiku. Tadi kata si Abah mah sebentar lagi juga datang. Sabar aja Di. Saya juga jadi deg-degan begini Di. Takut dianya senang sama saya. Tahayul, fitnah itu mah. Reng, sudah ah. Mendingan nyanyi dulu Reng ah. Oke, mari kita nyanyi dulu. Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang tercampur, berpetualang kisah mistis, awas bikin meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk, itu Maritis Reborn, itu Maritis Reborn. Jurik Cetro, hantu kebun jagung. Enggelis, hujan kang. Enggelis, yang terbang. Yeah. Upami cahaya pamengan langkung saya orang kenalan. Enggelis hujan kang. Enggelis ada yang tepang. Upami saya pemenang. Yeah. Kasih payung urat tunangan. Itu saha anu wajib beri. Itu saha anu samping belang. Pipi koneng irumacung putri Bandung. Enggelis hujan kang. Enggelis ada yang tepang. Upami saya pemenang. Yeah.
si payung orang tunangan. Ya. Kopinya tambah lagi deh, kopi. Oke, orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Neng Nonon? Ikut-ikutan aja kamu Mede. Wow, cantiknya. Benar kata Cing Edi dan si Petruk nih. Nah, akhirnya datang juga jodohku. Silakan duduk, Neng. Iya, hatur nuhun, A. Begini, Neng Nonong. Abah Semar lagi pergi dulu ke desa sebelah. Katanya, tunggu saja kalau ada Pak Bisma atau Neng Nonon. Oh, begitu. Ya kalau begitu, saya tunggu Abah sampai datang saja. Begini juga Neng Nonon, hasil panen saat ini tidak sebanyak panenan musim kemarin. Seperti ada yang aneh, ada sesuatu kejadian yang berbau mistisisasi destruktif yang terulang kembali, sehingga hasil panen jagungnya berkurang kali ini. Bilang mistis aja ribet. Berbelit-belit kamu Made. Oper dramatisir perbuk. Oper dramatisir opi ke perboraan. Apa ini? Ngomong apa Reng? Ketularan Bang Cip Ajang ya? Kamu yang ngaco. Bilang aja ada jurik cetrok atau ngantuk kebun jagung. Apa susahnya sih? Apa itu jurik cetrok? Atau hantu kebun jagung itu teh? Itu teh sejenis dedemit. Penampakannya seperti bocah kecil. Mukanya serem dan jelek, mirip si Gareng. Semarangan kamu di ngomong. Kata Abah Semar, aku itu mirip Superman. Tahu? Nah, sampai sekarang jurik cetrok itu masih misteri. Tapi konon ceritanya dahulu ada 5 orang anak kecil yang sedang bermain di kebun jagung. Mereka terbakar hidup-hidup karena ada orang yang sengaja membakar hutan untuk lahan pertanian. Ih, aneh-aneh juga kejadian di kampung Tumaritismanya. Emang kejadiannya bagaimana itu? Begini Neng Nonon. Kalau mau panennya sukses itu, kebun jagung itu harus diperhatiin lebih ekstra dan kurikuler. Ini itu wajib dilaksanakan. Nah, seperti saya yang akan memberi perhatian ekstra kepada Neng Nonon. Ngapabila kita jadian nanti gitu loh, biar tidak ada hama mengganggu seperti hama yang di sebelah saya ini. Agareng mah suka bercanda. Jurek cetrok itu seperti apa? Terusin atuh ceritanya, A. Saya aja yang cerita, Reng. Kamu mau bikin minum sana? Sekalian ambil kue rengginang kalau ada tamu itu. Rengginang mah bukan kue atau ngedi. Dasar bolong sono. Edi, tahu ceritanya juri cetrok nggak? Awal ceritanya begini. Waktu itu saat menjelang panen, kita berkumpul di rumah Abah Semar. Seperti biasa, Abah selalu minta dipijat sesudah ikut bekerja di kebun. Dan suatu hari, Abah ada perlu pergi ke kampung tetangga dengan si Petruk. Sebelum pergi, Abah berpesan kepada saya dan si Gareng. Abah bilang begini, itu ada jagung rebus kalau kalian lapar. Tapi waktu itu si Gareng merayu ke Abah Semar dan minta jatah makanan yang bergizi biar lebih cerdas bermartabat. Begitu alasannya.
Emang Abah perbolehkan A Gareng dan Aedi bikin ayam bakar waktu itu? Si Gareng itu kalau keinginannya tidak dituruti bahaya. Suka acak-acak kotoran sapi. Wah, kalian ngomongin saya ya. Akhirnya Abah mengizinkan saya dan Edi bikin ayam bakar. Terus Abah bilang jangan pergi kemana-mana sampai Abah datang lagi. Selanjutnya ya, Neng Nonon, Abah pergi sama Petru. Saya dan Gareng mulai proses bikin ayam bakar dan menikmatinya dengan sepenuh jiwa dan raga. Nah, waktu itu setelah makan ayam bakar, kita terus cari jagung untuk direbus buat cuci lumut. Cuci mulut maksud saya. Ngomong jadi belepotan begini. Waduh, gak kerasa. Ngomong-ngomong, hari mulai gelap ini. Tenang aja, Gareng yang nganter pulang Neng Nono nanti. Gimana? Tadi saya udah bilang mau anterin Neng Nonon pulang. Kamu mah di rumah aja. Jangan bercanda atuh. Bagaimana? Terusin ceritanya. Nonon penasaran nih, Ah. Nah, waktu itu saya dan Gareng masuk kebun sambil bawa karung. Hari mulai gelap. Salahnya itu, kami masuk kebun milik orang lain dan mulai mengambil jagung yang sudah matang. Saat saya dan Gareng sedang asik mengambil jagung, hawar-hawar terdengar suara aneh, cetrok seperti orang makan jagung. Ih, suara apa itu teh? Saya dan si Gareng mulai penasaran. Kami menyalakan lampu senter. Terus kami menuju arah suara aneh tadi. Gesekan daun tertiup angin menambah suasana tegang. Beneran. Kami terus berjalan dan astaga, saya dan si Gareng sudah berhadapan dengan 5 anak buncit menakutkan. Mereka menatap saya dan si Gareng. Masing-masing matanya seperti mengancam kepada saya dan si Gareng. Suara anehnya membuat saya merinding. Taring dan kukunya panjang, rambut berkucir seperti rambut jagung. Tanpa komando, saya dan si Gareng berlari secepat mungkin. Tapi si juri cetrok yang berjumlah 5 orang itu terus mengejar kami. Dan ternyata hari juri cetrok atau hantu kebun jagung itu cepat juga. Mereka semakin dekat dan bahaya. Juri cetrok loncat dan sudah ada di pundak saya dan si Gareng juga. Saya takut sekali. Si Gareng terus berlari sambil merengek. Tiba-tiba, teman-teman, adik-adikku, om, tante, neng cantik, aa ganteng, silahkan di subscribe, like channel Tumaritis Reborn, dan nyalakan loncengnya ya. Tulis juga komen dan kritiknya biar kami tambah semangat untuk membuat cerita pada episode-episode berikutnya. Terima kasih. Tiba-tiba, kenapa? Tiba-tiba, juri cetrok itu terus merangsek, hendak merampas karung yang saya bawa dengan suara mengerikan. Makhluk sialan itu terus berusaha merebut karung sambil mencakar dan menyambak rambut saya. Takut Aa. Si Gareng menangis ketakutan dan merengek keras sekali meminta tolong Abah Semar. Saya dan Gareng kelelahan dan langsung dikerubuti kelima makhluk sialan itu. Kemudian tak sadar. Siapa yang tak sadar? Tak sadar, tak menyangka
tiba-tiba di hadapan saya dan Gareng muncul Abah Semar berdiri seperti seorang kesatria penolong. Tampak juga si Petrus di samping Abah Semar waktu itu. Dengan sigap Abah Semar melemparkan biji asem ke arah semua juri cetrok itu. Makhluk-makhluk aneh itu seketika kesakitan. Ampun, ampun. Sudah dikasih tahu jangan kemana-mana. Kalian itu dasar bandel. Kalian harus minta maaf sama pemilik kebun yang kalian curi. Terus ganti bayar pakai duit sendiri. Kalau kalian mengulangi perbuatan itu lagi, Abah ikat kalian di tengah-tengah kebun jagung selama 2 hari. Berarti kalian. Ih, juri cetroknya datang lagi, Neng. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja siapa mah. Juri cetrok beneran gua. Hantu bola geger Liga Tumaritis. Selalu haredan haredan. Siapa di gurun pasir merana karena panas hawanya. Aku merasa aneh. Mengapa panas hawanya? Ale ale ale, go, mengobul bulanang. Nyanyi teh malah ngatain Mang Obul bulaneng. Maaf, atuh Mang Obul. Mang Obul ganteng atuh mirip-mirip Samsir Alam dan Gavin Kwan. Hey, Dede. By the way, bulan depan Liga Tumaritis mau dimulai ya, deh. Iya, Mang Obul. Ini juga lagi nunggu si Gareng meeting. Karena Tumaritis Ribuan FC harus sudah mulai latihan intensif tinggi. Sip. Bagus. Tapi begini, Di. Mang Obul teh dapat berita miring dari obrolan bapak-bapak yang ngopi kemarin. Berita miring? Berita gempa ya? Kok bisa miring gitu? Halo Brad. Yuhu. Pasti lagi ngomongin Liga Tumaritis ya. Betul. Ayo duduk, Reng. Mari kita meeting strategi buat liga nanti. Oke, Di. Tapi ngopi dulu dong. Minta kopi pahitnya dong, Mang Obul. Oke, bentar ya, Reng. Lagi masak air. Bentar lagi juga mendidih. Oke, siap. Kita harus giat latihan dan tambah kompak, Di. Soalnya lawan kita itu bagus-bagus, Di. Sebentar. Tadi Mang Obul punya berita miring apa? Oh, iya itu. Lawan bubuyutan Tumaritis Ribuan FC. Katanya pakai dukun. Supaya jadi juara katanya mah. Oh, iya. Itu bener, Mang Obul. Saya sudah tahu duluan itu mah. Bagaimana ceritanya tim sepak bola sampai pakai dukun segala? Penasaran Mang Obul mah.
Awalnya begini Mang Obul. Liga sepak bola Tumaritis 2 tahun yang lalu, Tumaritis Reborn FC atau TRFC masuk final melawan Wow FC. Dan kemenangan Wow FC dari babak awal sampai semifinal itu dibantu oleh kekuatan dukun. Iya, dari tim lain. Mereka itu merasakan gatal-gatal seluruh badan. Dan seperti gagap, nggak bisa bersuara gitu. Terus, kalau melihat laju bola itu, mereka seperti melihat laju buah durian saat melawan Wow FC. Makanya tidak ada kiper lawan yang berani menangkap bola itu. Gol terus deh jadinya. Wah, gawat atuh kalau sampai begitu mah. Suara apa itu? Astagfirullah, Mang Obul lupa. Lagi masak air buat kopi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Reng, lupa. Masak airnya hangus. Itu sedang masak air lagi. Sabar ya. Sok atuh terusin gimana ceritanya. Ya sudah tuh. Nah, sebelum bertemu di final, kita minta saran Abah Semar. Iya, kata Abah Semar, kalau kalian mau kebal terhadap tipuan sihir dukunnya, tim TRFC harus berlatih pada malam hari dengan penerangan ngobor di lapangan. Yang benar. Masa latihan bola malam-malam? Emang terus gimana? Tim TRFC mulai latihan. Semua pemain duduk di bangku. Si Petruk sebagai pelatih juga mulai membuat strategi untuk menghadapi lawan bebuyutan yaitu Wow FC. Si Petruk menerapkan strategi nak-nik-nok seperti yang diterapkan pelatih terkenal kita itu, Mama Nur Ngajang, atau pelatih bule Pep Gondorola. Wih, keren bener itu si Petruk bikin strateginya. Mamang juga ngepen sama Mama Nur Ajang sama Pep Guardiola teh. Kami berlatih teknik-teknik dribbling, passing, shooting, ball control, man to man. Seriously Mang Obul. Nah, selesai warming up, saatnya mulai latih tanding. Saya sebagai goalkeeper satu grup bersama si Gareng, Bebe Neho, Mas Adino, Ugun, dan si Asep Karbit. Dan lawan tanding yaitu grup si Petruk, si Nana Pita, Nana Kasbon, Bohim, dan si Dodo. Malam itu tiupan angin mulai terasa lumayan kenceng. Udara dingin yang menghantam badan kami terkalahkan oleh semangat seluruh pemain TRFC. Api ngobor di sisi lapangan tetap menyala walaupun terseok-seok. Setiap pemain menempati posisinya masing-masing. Prit! Peluit dibunyikan. Babak pertama dimulai. Semua pemain bermain fokus dan semangat. Bola dipasing, over ke sana ke sini. Wih, mantap. Tapi waktu itu pergerakan bola tidak jelas karena hanya diterangi obor. Saya terus pelototin kemana arahnya lari bola. Dan waktu itu tidak tahu siapa lawan siapa kawan. Cahayanya remang-remang. Pada saat babak kedua, angin bertiup semakin kencang mengobul. Api di ngobor tambah meredup. Tendangan saya pun lenceng. Hush, mengarah ke gawang si Ngedi. Waduh, blunder deh. Tapi untungnya Cing Edi dapat menepis bolanya. Iya, tapi prak lupus. Bolanya masuk ke semak-semak yang gelap. Si Gareng bilang, bukannya ditangkap malah dibuang. Jawab saya, bolanya kenceng tahu. Dan sebenarnya saya malas ambil bola itu. Sudah mau gelap, terus ada rawa becek di situ teh. Tapi karena saya mah orangnya bertanggung jawab, ya akhirnya
Akhirnya Cing Edi terpaksa ngambil bola itu, Mang Obul. Takut. Yang Mamang tahu di situ teh banyak orang gibuk, terus orang bedul. Saya ditemenin si Beben di belakang. Nah, ketika sampai di semak-semak itu, saya bilang ke si Beben, tadi kelihatannya mendarat di sini ya, Ben. Tapi si Beben malah celipkan di belakang dan bilang, "Dih, perasaan jadi nggak enak nih. Ih, gua apa ini?" Saya pura-pura berani saja waktu itu. Saya berteriak, bola, di mana kamu sembunyi?" Tapi waktu itu ada yang menyaut di pinggir antara saya dan Beben. "Di sini." Tadi yang ngomong siapa? Tahu lagi tegang, malah bercanda aja. Terus si Beben bilang, "Loh, kirain kamu bercanda nakutin. Ya sudah, cepat kita cari bolanya." Saya kemudian meraba-raba di antara semak-semak yang gelap itu. Nah, ini bolanya, Ben. Tapi si Beben waktu itu tambah gemetar lihat bola. Kok jadi agak tebal gitu? Kayak ada rambutnya. Ya iya, mungkin tadi kena tanah becek dan rumput, jawab saya sambil menuju ke lapangan lagi. Lalu saya tendang bola ke arah si Gareng. "Nireng!" Dan ketika bola mendarat, bola itu ternyata bermulut dan mengeluarkan taring. Saya menendang ke arah si Petruk. Si Petruk berteriak, "Reng, itu bukan bola, itu bola hantu." Singa Asep Karbit ketakutan terus nangkut di pundak si Petruk sambil berteriak, "Setan!" Kemudian si Petruk menendang bola itu. Bola itu mengeluarkan suara "Swiu, swiu, wiu, wiu, wiu." Dan bola hantu itu menggelinding ke tengah lapangan. Tiba-tiba, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan menekan loncengnya biar setiap episode yang baru tambah seru dan tambah lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Tetap watching. Ngatur nuwun. tiba-tiba kompor mati. Semua jadi kacau, berlari ke sana kemari, tak tentu arah. Cing Edi nangis sambil nangkut ke saya. Beben berlari juga ke arah saya. Dan mereka semua kumpul melihat ke bola. Bola hantu itu menyeringai, bertaring, dan mulutnya monyong. Cing Edi menunjuk, "Ih, itu kan bola yang tadi ya, Truk. Bola kok nggak ada rambutnya." Lalu bola hantu itu melirik ke atas. Di atas ada perempuan berambut panjang, wajahnya datar, sedang duduk di atas dahan pohon. Seketika saya bilang ke semua, "Ayo cepat, saat kita praktekkan. Langkah 1000, rare." Terlihat hantu bola menggelinding mengejar kami. Dan hantu cewek dempak itu di belakang beriringan dengan, "Ih, serem." Kami melihat semacam gundurwo tanpa kepala. Dan mungkin bola hantu itu adalah bagian kepalanya yang terlepas. Kata pelatih Petro, "Lari, sprint, maksimalkan speed." Semua berlari montang-manting secepat mungkin sambil berteriak. Dan yang pastinya kami semua lupa teknik berlari yang benar ketika itu. Kata hantu bola itu, "Hei, jangan lari, ayo kita main bola lagi." Terus kata hantu ceweknya,
Serem sumerem suradirarem itu mah. Sepertinya memang si dukun itu yang ngerjain tim kalian dengan mengirim hantu bola dan kunti dempak untuk ganggu latihan. Iya ya, aneh juga kejadian di Liga Tumaritis mah. Suara apa itu, Reng? Itu suara Mang Obul, itu masak airnya gosong lagi. kopi pahitnya satu, Mang Obul. Maaf ya Reng, di ngopinya next episode aja lagi ya. Itu suara hantu bola. Kenapa pada pingsan? Padahal saya cuma mau tanya. Apa itu yang ngebeleduk? Teman-teman, kejadian ini berawal ketika saya ketiduran menjelang maghrib. Pada saat tidur itu, ruh atau lelembutan saya ada yang manggil. Kalau pengen tahu ceritanya, simaklah sampai tamat. Ada Edi dan Petruk, itu Maritis Reborn. Hantu taman kuburan. Mari rame-rame kita kembul, tapi nggak kebun. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yo. Teng 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 teng. Lupa lagi sairnya. Lupa lagi sairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Ingat, aku ingat, cuma ingat kuncinya. C A minor, D minor ke G, ke C lagi A minor, D minor ke G, ke C lagi A minor, D minor ke G, ke C lagi. Teng 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 teng. Di, sekarang kan malam Jumat nih. Kita tes uji nyali, berani nggak? Siapa takut? Tes uji nyali gimana, Pangcip? Gini deh, zaman sekarang itu remaja-remaja di kota mereka suka nge-explore nyari hantu. Mereka datang ke kuburan in the midnight. Alright, pokoknya mah. Alright. OMG, your English is getting better. Sekalian ronda keliling kampung, nanti kita lewat kuburan. Siapa tahu ada penampakan. Ih, amit-amit Pangcip. Pergi sendiri saja sana. Saya mah takut kalau pergi ke kuburan. Emang kenapa, Edi? Kamu mah banyak trauma gitu sih? Ya, begini ceritanya Pangcip. Waktu itu, saya, si Gareng dan si Petruk
pulang jalan-jalan dari gunung. Kami rebahan karena kelelahan. Abah menyuruh kami langsung mandi. Petruk bangun dan pergi mandi. Saya dan si Gareng malah ketiduran sore itu. Kemudian Abah Semar pergi ke masjid sambil mencak-mencak. Dasar pada malas. Tidak baik tidur menjelang maghrib. Tahu rasa nanti. Iya, kalau tidur melewati maghrib suka linglung di. Si Gareng kemana ya? Mau ronda tapi tidak datang. Sok, terusin aja di. Gimana ceritanya? Tak berapa lama memejamkan mata, ada suara memanggil. Di, Reng, bangun sini. Saya dan si Gareng terbangun. Si Gareng ngomel-ngomel. Baru aja istirahat. Siapa sih teriak-teriak ganggu aja? Lalu saya dan Gareng keluar, walaupun masih ngantuk. Tampak ada 3 orang anak-anak dan si Petruk. Petruk tersenyum, dan anak-anak berdiri di sampingnya bawa makanan. Kata si Petruk, daripada kalian males-malesan begitu, mendingan kita main yuk. Kemudian kata anak-anak itu, bener Om, ini kita bawa kue banyak dan minuman segar. Kata anak satunya lagi, bener Om, yuk kita jalan-jalan. Tapi si Petruk terus bilang, nanti dulu. Boleh makanan disantap kalau kalian ikut permainan kita. Main apaan sih Truk? Kayak anak-anak aja. Kata saya kayak gitu. Lalu anak-anak itu berlari ke arah taman. Saya dan Gareng mengejar si Petruk dan anak-anak itu. Saya ngomong, si Petruk kok jadi berlagak kayak bocah? Lalu si Gareng berkata, peduli amat. Ayo kita kejar, kebelet lapar nih. Petruk dan anak-anak tertawa seolah-olah menunggu saya dan Gareng untuk mendekatinya. Anak-anak itu mengacungkan makanan. Ayo dong, nih coklatnya, roti, jus jeruk. Ayo tangkap kita. Mau yang mana? Pilih saja. Saya dan Gareng berusaha menangkap anak-anak itu, tapi mereka lari berpencar. Si Petruk berlari ke arah pohon besar. Ayo cepet tangkap. Masa nggak bisa? Petruk menghilang di balik pohon besar. Saya dan Gareng terus mengejar anak-anak itu. Saya tak pedulikan, walaupun kaki saya kesadung batu dan si Gareng sempat tersandung gundukan tanah. Si Gareng terlihat bersemangat sambil lari mengejar. Sini roti dan coklatnya, Dek. Itu anak-anak siapa? Sampai bisa ngajak main si Petruk? Nggak tahu. Nah, waktu saya lagi mengejar salah satu anak, terdengar suara yang bikin bulu kuduk merinding. Juga bau wangi-wangi kembang gitu. Astaga! Anak-anak itu berubah jadi setengah asap dan terlihat hamparan kuburan menyeramkan. Wush! Shih! Anak-anak tuyul itu masing-masing masuk ke batu nisan. Anak-anak itu tertawa. Ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku. And then, where's this Petruk? Tiba-tiba Petruk muncul di balik pohon. Tapi kepalanya saja dengan leher menjadi panjang, badannya nongol sedikit. Saya ketakutan. Si Petruk menjadi hantu. Ini Pak Eko. Terus si Gareng bilang, "Lu kenapa leher mau jadi panjang gitu?" Petruk tertawa cekikikan. Terus si Petruk jawab, "Ya iyalah, aku kan hantu. Saya takut setengah mati sampai nangis. Kamu kok gitu sih? Kita kan jadi takut." Oh my god, spooky deh. Kemudian
Dari batu nisan serempak keluar ketiga anak dengan badan setengah asap mengajukan makanan. Wish, wish. Bus, bus, bus. Anak-anak itu bilang, "Halo om, surprise. Katanya mau coklat. Kejar kita dong." Tapi tiba-tiba terdengar suara Rio kentongan. Trok, 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 trik, trok, 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 trik, trok, 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 trok. Baru saya dan si Gareng bisa berteriak, "Ah, tolong, tolong. Si Petruk jadi hantu. Ada tuyul." Sambil berlari pontang-panting, hantu-hantu tuyul itu kemudian menghilang ketika mendengar suara kentongan. Tampak Abah Semar, Petruk, dan 5 orang penduduk membawa obor. Sebagian memukul kentongan bambu. Abah dan warga mencari saya dan Gareng. Saya baru sadar, ternyata saya dan Gareng telah dibawa ke alam lelembutan tuyul-tuyul itu. Selama kami berdua hilang, si Petruk asli nama ternyata aman-aman saja ada di rumah. Abah Semar kemudian bicara, "Inilah akibatnya. Kalau tidur sebelum maghrib, kalian sudah 2 hari menghilang." "Apa? 2 hari? Apa? Kalian 2 hari menghilang?" Guys, abang, neng, om, tante, dan adik-adikku semua, jangan lupa watch, like, dan subrek, serta klik juga lonceng, biar tim Tumaritis Reborn terus semangat dan terus berkarya, memberikan kisah cerita yang menghibur pada setiap episodenya. Cerita ini hanya fiktif. Mohon maaf bila ada kesamaan nama. Terima kasih. By the way, kita ronda keliling lewat kuburan. Ih, takut ah. Damn you, Gareng! Ditungguin you malah nakut-nakutin. Tolong Edi, komandan tolong. Saya diserap lagi nih. Diajak main ke kuburan sama tuyul-tuyulnya itu. Soalnya tadi maghrib saya ketiduran lagi. Hantu tuyul. Everybody!